Bab 1437. Adipati Agung sudah mati. Tapi Nathan masih hidup. Apa? Ibu dari gadis kecil itu menoleh dan terkejut. Di pesisir laut seorang pria perlahan berdiri. Sekujur tubuhnya berlumuran darah. Dia ketakutan sehingga segera menggendong anak itu dan melarikan diri. Tidak memedulikan hal lain. Setelah pria itu sampai ke tepi pantai, dia berbaring di atasnya. Berjemur di bawah sinar matahari. Dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Tuhan masih belum mau menerimaku. Dia tidak lain adalah Nathan Clark. Ya, dia belum mati. Dia masih hidup. Kenapa dia tidak mati? Semuanya masih harus dikaitkan dengan latihan luar biasa yang diperolehnya di penjara. Setelah penderitaan yang terakhir, dia menyelesaikan latihan kuno ini. Teknik yang didapat dalam pelatihan itu adalah pembaharuan jika terjadi kerusakan. Semakin parah kerusakannya, semakin kuat pembaharuannya. Teknik yang paling cocok digunakan dalam pertempuran Gunung Giurong. Tidak ada yang menyangka Nathan akan berlatih dan menggunakan teknik kuno ini dalam situasi ekstrim seperti itu. Dalam situasi seperti itu, kekuatannya tetap meningkat pesat. Apalagi saat musuh meledakkannya secara beruntun. Saat itu juga membuat tubuhnya rusak sangat parah. Dia tidak menghindar. Dia bahkan menggunakan penderitaan itu untuk mempraktikkan teknik tersebut. Menggunakan keterampilan bertarung, kemampuan, dan kekuatan tak terlihat untuk melindungi tubuh. Dia tidak punya pilihan selain diledakkan hingga berkeping-keping. Akhirnya bisa menyelamatkan nyawanya. Tentu saja, harus ada tingkat kerusakan tertentu. Jika tubuhnya hancur berkeping-keping, pasti tidak akan mungkin diselamatkan. Nathan juga mengandalkan satu hal. Baju baja berharga yang diberikan oleh Gugum Clark dulu. Tidak hanya menangkis cedera selama pertempuran, juga membuat tubuh Nathan yang rusak tidak sepenuhnya hancur berantakan selama ledakan. Memungkinkan Nathan menggunakan teknik kuno. Namun pada akhirnya, baju baja berharga itu hancur berkeping-keping. Karena benda itulah Nathan bisa selamat. Tapi kesehatannya sangat buruk. Sekujur tubuhnya penuh luka. Harus pulih secepatnya. Tidak baik berlama-lama di tempat ini. Harus cepat pergi dari sini. Nathan terburu-buru pergi. Jika musuh mengetahuinya, akan sulit diatasi. Meskipun kekuatan tempurnya saat ini lebih kuat dari sebelumnya, namun tubuhnya saat ini tidak bisa menggunakan kekuatan itu. Nathan memilih untuk memulihkan diri di Skynia. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Setelah tiba di tempat yang aman, Nathan menyeka cincin Fradron. Dia mengeluarkan panji naga Neslandia lagi. Melipatnya dengan rapi. Tidak ada yang pernah melihat wajah asli Adipati Agung. Jadi Nathan dapat memulihkan diri dengan baik di Skynia. Mendengar tindakan tak tahu malu Pangeran William, Nathan benar-benar marah. Tapi kali ini dia mendapatkan beberapa bukti. Akhirnya dia memiliki alasan untuk menyerang Pangeran William dan yang lain. Mendengar bahwa dunia luar mengira dia sudah mati, Nathan tertawa. Dengan begitu, dia bisa pulang dengan selamat. Sekarang, Adipati Agung sudah mati. Tapi Nathan Clark masih hidup. Dia berbisik. Nana, Kirana, tunggu aku. Tunggu aku sembuh, aku akan segera pulang. Setelah mengubah penampilannya, Nathan berbaring. Sekarang tenaganya benar-benar terkuras. Jika beberapa master tingkat dewa datang ke sini, dia pasti akan mati. Dia tidak bisa menggunakan tenaganya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya. Tidak ada tubuh yang sanggup menanggungnya. Sehingga tidak ada gunanya. Dia pernah merasakan hal itu sebelumnya. Dia tidak ingin terulang kedua kalinya. Beruntung. Tidak ada yang akan menyadari bahwa aku sedang memulihkan diri di Skynia. Mereka bahkan tidak akan berpikir bahwa aku berada di tempat paling ramai di Haejo, ibu kota Skynia. Nathan tertawa. Tok tok tok. Tapi di detik berikutnya, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Ketukan pintu terdengar cepat dan nyaring. Celaka. Mata Nathan menyemburkan cahaya-cahaya dingin. Bab 1438. Wangsa Daskuteon. Dia segera bersembunyi di belakang pintu. Apa yang ditakuti akhirnya datang. Pasti ada orang yang mengikutinya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari sini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari Skynia. Dia terluka parah. Siapa? Tanya Nathan. Ketika pihak lain tidak menjawab,
Dan hening. Celaka. Dengan firasatnya yang tajam, Nathan buru-buru mengelak. Duar. Saat berikutnya, pintu diledakkan dengan tiba-tiba. Krak, krak, titik titik titik. Pada saat yang sama, semua jendela meledak terbuka. Seorang pria berbaju hitam bergegas masuk dari luar. Mereka segera mengepung Nathan. Cari mati. Nathan hendak bergerak. Pihak lawan berbicara. Adipati Agung. Jangan salah paham. Kami dari Wangsa Daskuteon. Pria itu langsung bersuara. Hah, Wangsa Daskuteon. Nathan terkejut untuk sementara waktu. Ya, betul. Meskipun Wangsa Daskuteon berasal dari Neslandia, kami beroperasi di wilayah laut yang sangat luas. Kami beroperasi di negara-negara wilayah laut seperti Pulau Leste dan Skynia. Kami yang akan pertama tahu tentang semua hal di perairan terdekat, kata orang yang memimpin. Nathan mendengar Raja Seon Barat mengatakan bahwa yang terkuat dari 4 klan adalah Boklistan, kemudian Daskuteon. Wangsa Daskuteon memiliki keunikan ruang lingkup kegiatannya terpusat di laut. Mereka tinggal di pulau-pulau misterius. Bahkan satelit pun tidak dapat menemukannya. Jadi mereka sangat kuat. Dia tidak menyangka akan bertemu orang dari Wangsa Daskuteon di sini. Untuk apa kalian mencariku? Tanya Nathan. Menerima permintaan seorang teman lama. Kami telah mengikutimu sejak kamu pertama kali tiba di Skynia. Terutama ketika kamu melarikan diri dari Gunung Giurong dan melompat ke laut. Kami mengikuti sepanjang jalan. Kamu lebih kuat dari yang kami bayangkan. Kami mencari begitu lama untuk menemukan tempat ini. Kata pria itu. Permintaan teman lama. Nathan tampak bingung. Teman lama ini jelas bukan dari prajurit Fradron atau Neslandia. Siapa orang itu? Kali ini, Skynia menerapkan pemblokiran yang ketat. Neslandia tidak dapat mengirim orang masuk. Sebaliknya, Wangsa Daskuteon yang telah lama aktif di perairan terdekat dapat menyelinap masuk ke Skynia. Ini merupakan hal yang bahkan tidak diduga oleh Skynia. Perintah yang kami terima adalah jika kamu dapat meninggalkan Gunung Giurong hidup-hidup, Wangsa Daskuteon akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Sepertinya kamu tidak mengecewakannya. Kamu bisa kembali hidup-hidup. Mulai sekarang, Wangsa Daskuteon bertanggung jawab atas keselamatanmu. Kita harus meninggalkan Skynia. Selain itu, ada orang yang sudah mengincarmu. Kamu harus segera pergi. Dengan identitasmu sebagai Nathan Clark, Skynia bukan lagi tempat yang aman. Titik titik titik. Nathan terkejut. Sepertinya ibu dan anak itu telah melaporkan dirinya. Tapi siapa penyelamat itu? Nathan menjadi semakin bingung. Masih ada orang yang ingin menyelamatkan dirinya. Dan terdengar sangat akrab baginya. Bahkan bisa membuat Wangsa Daskuteon tergerak. Dan menyelinap ke Skynia untuk menyelamatkannya. Itu menunjukkan bahwa penyelamatnya bukan orang biasa. Nathan tidak menolak mereka. Pasti ada banyak obat kuno dan teknik medis kuno di kekuatan tersembunyi Wangsa Daskuteon. Ini sangat bermanfaat bagi pemulihan dirinya. Segera, Nathan meninggalkan Skynia bersama orang-orang dari Wangsa Daskuteon. Datang ke pulau misterius di sebelah timur Neslandia. Memulihkan dirinya di sana. Namun, Nathan tidak mengirim pesan ke Neslandia atau siapapun. Lagi pula, Wangsa Daskuteon juga tidak ingin terbongkar. Menunggu pemulihannya selesai baru dibicarakan. Sebenarnya, dia tidak bisa selamat dengan meminum obat yang kita berikan padanya. Semua prajurit Fradron menghela nafas. Bersambung.